Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendidu Syukuri Lauresianda, absen 13 dari kelas 12I, yang sekarang akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan anaerob serta cara kerja enzim. Yang pertama, respirasi. Respirasi adalah proses untuk menghasilkan energi dengan cara memecah molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana yang bisa digunakan oleh sel. Proses ini merupakan proses oksidasi. Biasanya hanya beberapa substrat yang dioksidasi sebelumnya menjadi karbon dioksida, sementara sisanya digunakan dalam proses fotosintesis. Pada organisme tingkat tinggi, respirasi bisa berlangsung secara aerob dan anaerob. Aerob itu pakai melalui oksigen, anaerob itu tidak melalui oksigen. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen seperti yang saya bilang tadi. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkannya sebuah energi. Tahapan-tahapan respirasi aerob sebagai berikut. Ada 4 tahapan di respirasi aerob itu. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap yang terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Yang pertama adalah glikolisis. Yang kedua adalah siklus Krebs. Tahap ini terjadi di dalam mitokondria dan menghasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Yang ketiga adalah transport elektron. Tahap ini terjadi di dalam mitokondria dan menghasilkan 32 sampai 34 molekul ATP. Yang keempat adalah fosforilisasi oksidatif. Tahap ini terjadi di dalam mitokondria dan menghasilkan 32 sampai 34 molekul ATP. Selanjutnya kita akan bahas enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Enzim itu bekerja dengan cara mengikat substrat pada situs aktifnya dan mengubah substrat menjadi produk. Enzim bekerja sama dengan cara menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Enzim juga memiliki struktur dan sifat yang berbeda-beda, serta mekanisme kerja yang berbeda-beda pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim antara lain yakni pH, suhu, konsentrasi substrat, dan konsentrasi enzim itu sendiri. Dalam respirasi aerob, enzim seperti heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase membantu dalam proses pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Sedangkan enzim-enzim seperti akonitase, isocitrate dehidrogenase, dan succinate dehidrogenase membantu dalam proses pembentukan NADH dan FADH2. Enzim-enzim seperti NADH dehidrogenase, sitrokom C oksidase, dan ATP sintase membantu dalam proses pembentukan ATP. Sedangkan dalam respirasi anaerob,
enzim-enzim seperti heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvakinase membantu dalam proses pembecahan glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Enzim-enzim seperti alkohol, dehidrogenase, dan laktat dehidrogenase membantu dalam proses pembentukan etanol atau sering disebut dengan asam laktat. Enzim bekerja dengan cara mengikat substrat pada situs aktifnya dan mengubah substrat menjadi produk. Enzim juga mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Ya, seperti yang saya bilang di atas tadi, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi enzim. Ya, ada pH-nya, ada suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, yang dimana enzim ini sangat berperan dalam proses respirasi aerob dan anaerob. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, enzim-enzimnya apaan, ya. Dalam proses respirasi aerob dan anaerob, karbohidrat, lemak, dan protein diproses untuk menghasilkan energi. Pemprosesannya kan berbeda-beda, serta enzimnya juga berbeda-beda pula yang membantu dalam proses tersebut. Proses aerob dari karbohidrat. Karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa melalui glikolisis. Tahap yang pertama. Enzim yang terlibat itu heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvatkinase. Yang kedua, lemak. Dalam proses aerob, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui lipolisis. Asam lemak tadi dioksidasi menjadi asetil CoA melalui beta oksidasi. Enzim yang terlibat di sini yaitu lipase, enzim beta oksidasi. Di protein itu dipecah menjadi asam amino melalui proses proteolisis. Asam amino diubah lagi menjadi piruvat atau asetil CoA melalui deaminasi oksidatif. Enzim yang terlibat itu protease dan deaminase. Dalam proses anaerob, jika tadi sudah proses aerobnya, sekarang dalam proses anaerobnya, karbohidrat dipecah menjadi piruvat melalui glikolisis. Piruvat kemudian diubah menjadi asam laktat atau etanol melalui fermentasi. Enzim yang terlibat di sini yang pertama adalah enzim glikolisis, laktat dehidrogenase, serta alkohol dehidrogenase. Yang kedua, lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui lipolisis. Asam lemak dioksidasi menjadi asetil CoA melalui beta oksidasi. Enzim yang terlibat yakni lipase, enzim beta oksidasi. Yang terakhir itu ada protein. Protein dipecah menjadi asam amino melalui proses proteolisis. Asam amino diubah menjadi piruvat atau asetil CoA melalui deaminasi oksidatif. Enzim yang terlibat yakni protease dan deaminase. Enzim-enzim tadi itu berperan mempercepat reaksi kimia dalam pemrosesan karbohidrat, lemak, serta
protein. Cara kerjanya seperti yang saya tadi bilang, yakni mengikat substrat pada situs aktifnya dan mengubah substrat tadi menjadi produk. Mungkin sekian pembahasan singkat tentang proses respirasi aerob dan anaerob serta cara kerja enzim yang membantu dua proses tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.